Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Bersama saya Siti Yuliana, kita akan membahas mengenai prinsip dan praktik ekonomi dalam Islam. Sebagaimana materi saya kemarin yang telah membahas mengenai musyaqqah, mukhabarah, mudharabah, dan lain sebagainya, kita akan belajar kembali memulai dari pengertian perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bank adalah usaha menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Secara garis besar, bank sendiri terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional. Lahirnya ekonomi Islam di zaman modern ini cukup unik dalam sejarah perkembangan ekonomi. Ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi-ekonomi yang lain karena lahir dari ajaran Islam yang mengharamkan riba dan menganjurkan sedekah. Kesadaran tentang larangan riba telah menimbulkan gagasan pembentukan suatu bank Islam pada dasawarsa kedua abad ke-20. Bank syariah ini berbeda dengan bank konvensional. Bank konvensional adalah sebuah lembaga keuangan yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada yang memerlukan dana, baik perorangan atau badan usaha guna investasi dalam usaha-usaha yang produktif dan lain dengan sistem bunga. Sedangkan bank syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang menjalankan operasinya menurut hukum syariat Islam dan tidak memakai sistem bunga karena bunga dianggap riba yang diharamkan oleh Islam. Nah, dari landasannya sendiri, kalau bank konvensional itu peraturan undang-undang landasannya, sedangkan kalau bank syariah landasannya adalah hukum Islam yaitu Al-Quran. Sistem yang diterapkan bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah menerapkan bagi hasil. Persamaan antara bank syariah dan bank konvensional sendiri itu diantaranya sebagai sentral peredaran uang, tempat tukar-menukar mata uang, untuk mengawasi peredaran uang dan mengendalikan inflasi, dan tempat penyimpanan uang yang paling aman. Sebagai pengganti sistem bunga, Bank Islam menggunakan berbagai cara yang bersih dari unsur riba. Antara lain, ini produknya ada wadiah, murabahah, mudharabah, qardul hasan, dan musyarakah. Bank syariah sendiri pertama yang beroperasi di Indonesia adalah PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) berdiri pada tanggal 1 Mei 1992. Perkembangan perbankan syariah pada awalnya berjalan lebih lambat dibandingkan dengan bank konvensional. Sampai dengan tahun 1998, hanya terdapat satu bank umum syariah dan 78 BPRS, Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Nah, kita masuk ke produk dari bank syariah sendiri. Yang pertama yaitu wadiah. Wadiah merupakan titipan uang, barang, dan surat berharga atau deposito. Wadiah merupakan layanan untuk menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerima deposito berupa uang, barang, dan surat-surat berharga sebagai amanat yang wajib dijaga keamanannya oleh bank. Bank berhak menggunakan dana yang didepositokan itu tanpa harus membayar imbalannya, tetapi bank harus menjamin dapat mengembalikan dana tersebut pada waktu pemiliknya memerlukan. Selanjutnya yaitu mudharabah.
Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik modal dengan pelaksana atas dasar perjanjian profit dan loss sharing. Dengan mudharabah ini, Bank Islam dapat memberikan tambahan modal kepada pengusaha untuk perusahaannya dengan perjanjian bagi hasil dan rugi yang perbandingannya sesuai dengan perjanjian. Perjanjian dalam hal ini adalah untung ruginya, hasilnya, batinnya itu nanti dibagi sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya yaitu musyarakah. Bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil atau syirkah, di mana bank menempatkan dana sebagai modal usaha untuk nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai dengan nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya yaitu murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Dengan murabahah ini, pada hakikatnya suatu pihak ingin mengubah bentuk bisnisnya dengan kegiatan pinjam-meminjam menjadi transaksi jual beli. Dengan sistem murabahah, bank bisa membelikan atau menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh pengusaha untuk dijual lagi, dan bank mitra tambahan harga atas pembeliannya. Syarat bisnis dengan murabahah ini ialah si pemilik barang, dalam hal ini bank, harus memberi informasi sebenarnya kepada pembeli tentang harganya, pembeliannya, dan keuntungan bersih daripada cost plusnya. Jadi murabahah ini adalah jual beli barang di mana tambahan harganya atau cost plus atas dasar harga pembelian barang tersebut disampaikan secara jujur. Oke, selanjutnya mengenai qardul hasan. Qardul hasan sendiri yaitu pinjaman yang baik. Bank Islam dapat memberikan pinjaman tanpa bunga kepada para nasabah yang baik, terutama nasabah yang mempunyai deposito di Bank Islam, sebagai salah satu pelayanan dan penghargaan bank kepada para deposan, karena mereka tidak menerima bunga atas depositonya dari Bank Islam. Jadi di sini bank memberikan kebebasan pinjaman kepada pemilik deposito tanpa bunga. Mengikuti sukses perbankan syariah, asuransi syariah juga mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Sampai dengan tahun 2002, tercatat sejumlah asuransi konvensional yang membuka divisi syariah yang terbukti mampu bersaing dengan asuransi lainnya. Asuransi sudah tidak asing lagi di abad modern saat ini. Asuransi sudah menjadi kebutuhan setiap keluarga, bahkan setiap jiwa. Karena adanya tuntunan kebutuhan tersebut, umat Islam harus memikirkan mengenai penyediaan asuransi yang dikelola secara sesuai dengan hukum syariah sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi umat. Asuransi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Ada beberapa bentuk asuransi itu sendiri. Yang pertama yaitu asuransi kerugian seperti asuransi kebakaran, asuransi sejumlah uang, misal asuransi jiwa, dan asuransi sosial, misal Taspen, Askes, dan Jam Sostek.
Dalam Islam sendiri, ada dua kubu ulama yang mengatakan bahwa hukum asuransi itu halal dan ada yang mengatakan pula asuransi itu hukumnya haram. Ada dua pendapat mengenai hukum asuransi, sebab bagaimanapun asuransi tidak disebutkan dasar hukumnya dalam Al-Quran maupun hadis. Ada dua pendapat ulama mengenai asuransi tersebut. Kelompok yang mengharamkan riba asuransi seperti Syekh Sayyid As-Sabiq dan Syekh Yusuf Qaradawi dengan alasan 1. Asuransi sama dengan judi. 2. Mengandung unsur ketidakpastian dan ketidakjelasan. 3. Mengandung unsur riba. 4. Mengandung unsur pemerasan. 5. Premi yang digunakan untuk usaha yang mengandung riba. Selanjutnya, ulama yang menghalalkan mengenai asuransi di antaranya Syekh Abdul Wahab Khalaf dan Syekh Muhammad Yusuf Musa. Asuransi diperbolehkan asal berpegang pada prinsip Islam, di antaranya prinsip asuransi harus berdasarkan penegakan nilai-nilai Islam, berdasarkan kesepakatan dan kerelaan kedua pihak, harus mengandung kepastian umum, dan harus dijalankan dengan sistem mudharabah atau bagi hasil. Adapun asuransi syariah adalah usaha saling melindungi, tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai syariah. Untuk itu, asuransi syariah idealnya harus mengusung visi misi sebagai berikut. Yang pertama, membangkitkan semangat gotong royong. Yang kedua, atas dasar jiwa dan semangat saling tolong-menolong. Dan yang ketiga, menciptakan jalinan silaturahmi dan kekeluargaan di antara anggota pengelola. Pegadaian Islami. Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan rohan dan dapat juga dinamai dengan al-habsu. Secara etimologis, rohan berarti tetap atau lestari, sedangkan al-habsu berarti penahanan. Sedangkan menurut syara, gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Adapun landasannya rohan yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Ayat tersebut secara eksplisit menyebutkan barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian. Fatwa Dewan Majelis Syariah Nasional MUI menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah. Secara khusus berkenaan dengan hukum gadai syariah, MUI melalui saluran Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa nomor 25/DSN /MUI angka Romawi 3/22 yang memutuskan sebagai berikut. Pertama, hukum bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan sebagai hutang dalam bentuk rohan dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Kedua, ketentuan umum. 1. Murtahin, penerima barang, mempunyai hak untuk menahan marhun barang sampai semua hutang dilunasi. 2. Pemeliharaan dan penyimpanan marhun
pada dasarnya menjadi kewajiban rohin, namun dapat dilakukan oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rohin. Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhum tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Poin 4. Penjualan marhun. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memberikan peringatan kepada rohin untuk segera melunasi hutangnya. 2. Apabila rohin tetap tidak melunasi hutangnya, maka marhun dijual paksa, barang jaminan tadi dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang syariah. Hasil penjualan barang tadi digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rohin dan kekurangannya menjadi kewajiban rohin. Rukun gadai dan unsur-unsurnya. Yang pertama, nasabah atau rohin, yaitu nasabah harus cakap, bertindak, hukum, balik, dan berakal. 2. Bank syariah atau lembaga keuangan syariah atau murtahin. Bank atau lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk rohin sesuai dengan prinsip syariah. 3. Pembiayaan yang diberikan oleh murtahin harus jelas dan spesifik. Wajib dikembalikan oleh rohin. Dalam hal rohin tidak mampu mengembalikan pembiayaan yang telah diterima dalam waktu yang telah diperjanjikan, maka barang jaminan dapat dijual sebagai sumber pembiayaan. 4. Barang jaminan. Marhun atau al-marhun merupakan barang yang digunakan sebagai agunan, harus memiliki syarat sebagai berikut. Agunan harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan pembiayaan. Agunan harus bernilai dan bermanfaat menurut ketentuan syariah. Agunan harus jelas dan dapat ditentukan secara spesifik. Agunan itu harus milik sendiri dan tidak terkait dengan pihak lain. Agunan merupakan harta yang utuh dan tidak bertebaran di beberapa tempat. Agunan harus dapat diserah terimakan baik fisik atau manfaatnya. Adapun jenis produk pegadaian syariah, yang pertama yaitu amanah. Amanah merupakan salah satu produk pegadaian syariah yang berupa pemberian pinjaman kepada pengusaha mikro atau kecil, karyawan, serta profesional untuk pembelian kendaraan bermotor. Pegadaian amanah memberikan pinjaman mulai dari 5 juta hingga 450 juta dengan jangka waktu peminjaman 12-60 bulan. Yang kedua, rohin. Produk rohin dari pegadaian syariah merupakan pemberian pinjaman dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan, emas batangan, berlian, smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil, atau barang bergerak lainnya. Yang ketiga, Arum BPKB. Arum BPKB adalah salah satu produk berupa pembiayaan untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Besarnya pinjaman dimulai dari 3 juta hingga 400 juta. Jangka waktu pinjaman mulai dari 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, hingga 36 bulan. Yang keempat, Arum Emas. Merupakan produk pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan emas dan berlian. Melalui pembiayaan ini, pinjaman dapat diangsur proses dengan mudah sesuai syariah, mulai dari pinjaman 100 juta hingga 500 juta rupiah. Yang kelima, Arum Haji.
yaitu produk berupa pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat, dan aman. Yang keenam, Rohan Hasan, yaitu merupakan fitur dari produk Rohan dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0% berjangka waktu tenor 60 hari. Yang ketujuh, Rohan Flexi, yaitu merupakan fitur dari produk Rohan berupa pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi, dan menggunakan biaya titip harian. Rohan Bisnis, Rohan Tas Cili Tanah, dan masih banyak produk lainnya. Dari keterangan di atas, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, syarat. Kedua belah pihak melakukan tindakan hukum gadai atas dasar kesadaran sendiri dan dalam keadaan sehat jasmani rohani. Selanjutnya, barang yang digadai milik sendiri. Dan yang ketiga, memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pihak pegadaian. Adapun rukun, yang pertama, kedua pihak yaitu penggadai dan yang penggadaian itu ada. Barang yang digunakan sebagai jaminan jelas. Barang atau uang yang dipinjamkan itu juga jelas. Dan terakhir adanya ijab dan qabul. Yang tadi pembelajaran pendidikan agama Islam. Apapun tindakan kita, keadaan kita, mari kita sama-sama berpegang teguh, mari kita sama-sama berpegangan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Akhirul kalam, banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam pembelajaran PAI selanjutnya.